Sudah bayar tagihan Kredivo, tapi malah dapat email kalau kita kena denda dan akunnya juga ditangguhkan. Loh, kok bisa? Padahal kita tahu kalau Kredivo adalah pinjol legal yang resmi OJK dan seharusnya dia punya aturan dong dalam memberikan denda. Masa orang yang bayar pinjaman malah kena denda? Nah, ini masalahnya di mana? Jadi langsung aja kita bahas salah satu konsumen yang bernama Bu Karina yang tulis di media konsumen tentang Kredivo yang merugikan dia sebagai customer. So, without further ado, kalau kamu udah subscribe, langsung aja kita bahas kasus pinjol Kredivo. Dan kasus ini itu diangkat oleh Ibu Karina pada tanggal 1 September 2025, di mana pada tanggal 29 Agustus 2025, jadi beberapa hari sebelumnya, beliau itu ada tagihan sebesar 990.000 dan udah dibayarkan pada tanggal yang sama, pada hari jatuh tempo, 29 Agustus pukul 22.50, dan itu harusnya belum melewati tanggal jatuh tempo. Tapi di tanggal 30 Agustus 2025, nah beliau itu heran gitu ya, Ibu Karina itu heran, kok belum dapat notif kalau pembayaran sudah berhasil? Nah, tapi yang dia dapatkan malah sebaliknya. Ada email denda dan ada pemberitahuan bahwa akunnya itu ditangguhkan. Nah, di sini Ibu Karina udah menyertakan bukti-bukti dan ini udah disampaikan kepada CS-nya Kredivo. Tapi sejauh ini tanggapannya itu masih template dan sampai 1 September 2025 pada hari penulisan itu masih belum ada solusi. Tapi yang bikin aku bingung di sini sebenarnya adalah dua hal, teman-teman. Yang pertama, itu kalau Kredivo pembayarannya harus sesuai dengan tagihan. Nah, di sini di emailnya itu dikasih tahu kalau tagihannya itu 2.090.720, tapi dibayarkannya 990.000. Jadi kemungkinan mungkin ada beberapa tagihan gitu ya, atau mungkin ini tagihannya nggak masuk untuk pembayarannya karena untuk nominalnya itu berbeda sehingga nggak terbaca oleh sistem. Jadi sistem nanti akan merefund pembayaran tersebut karena kita tahu kalau di Kredivo, kalau misalkan tagihannya 1 juta, nggak bisa bayar setengah, nggak bisa bayar sebagian, harus full bayarnya itu 1 juta sesuai dengan tagihan yang jatuh tempo di tanggal tersebut. Lalu yang kedua, yang mungkin juga jadi masalah, kita tahu kalau misalkan di bank itu ada yang namanya cut off time. Dan tiap bank itu beda-beda, ada yang cut off time-nya jam 10 malam, ada yang cut off time-nya jam setengah 9, ada yang cut off time-nya jam 11 malam. Lalu pagi-pagi baru buka lagi tuh, ada yang jam 3, ada yang jam 4. Jadi aku sarankan untuk kita menghindari transaksi di tengah malam, teman-teman. Karena rawan banget transaksinya gagal dan uang kita nyangkut, dan nyangkutnya kalau cepet ya mungkin 1 hari. Kalau lama bisa sampai 1 minggu. Jadi jangan pernah lakukan transaksi antara jam 10 malam sampai jam 4 pagi karena kebanyakan bank pada jam tersebut itu lakukan yang namanya tutup buku. Dan tips yang ketiga yang selalu aku kasih tahu kepada audiens dari channel Andre Tuan yang sedang mencoba aplikasi pinjol untuk bayar tagihan itu H-2 atau H-3, teman-teman. Jadi kalau tagihannya jatuh tempo tanggal 29 Agustus, ya bayarnya itu tanggal 27 atau tanggal 26, itu lebih baik lagi. Kalau tanggal 28 ya bolehlah, jangan di hari yang sama karena itu rawan bermasalah. Seperti ini misalkan kayak demo misalkan ya, itu kan kalau uangnya nyangkut, banknya tutup, kan nggak bisa diproses dan kalau ada masalah kita akan dianggap telat atau macet. Nah, di sini yang rugi itu siapa? Yang rugi ya kita sendiri, walaupun kita udah bayar sebelum tanggal jatuh tempo, seperti Ibu Karina ini, walaupun sebenarnya nggak ada masalah, tapi dianggap bermasalah karena uangnya itu nggak masuk ke dalam sistem. Dan hal ini mengakibatkan Ibu Karina yang harusnya mungkin slik OJK-nya itu call 1, jadi turun ke call 2, orang-orang yang terlambat antara 1 sampai 30 hari. Nah, aku sebenarnya juga pernah ya teman-teman terlambat bayar tagihan aku laku karena lupa gitu ya. Dimana waktu itu aku telat sekitar 8 atau 9 hari karena lagi nggak buka aplikasi aku laku, dan teman-teman tahu aku aplikasi pinjolnya itu ada cukup banyak dan lagi nggak maintain aku laku pada waktu itu.
Nah, di situ aku masuk call 2, teman-teman. Jadi, call 2 itu sebenarnya nggak ada masalah ya, karena kita tetap bisa dapat pinjaman dari tempat lain. Tapi mungkin kalau teman-teman pengen perfeksionis atau lagi pengajuan KPR, ini jadi perhatian khusus gitu ya. Nah, semoga ada penyelesaian yang terbaik antara Bukarina dan Kredivo, karena sejauh ini untuk tanggapan Kredivo di media konsumen itu belum ada ya teman-teman sejauh video ini dibuat. Oleh karena itu, video ini juga mungkin bisa jadi reminder bagi Kredivo agar nantinya bisa mempercepat untuk customer komplainnya. Dan kalau teman-teman masih ada yang percaya dengan Kredivo, itu boleh banget karena sejauh ini Kredivo itu aku rekomendasikan sebagai salah satu pinjol terbaik dan terpercaya karena belum pernah merugikanku sebagai customer gitu ya secara individual. Aku dapat limit pertama kali itu 2,1 juta dan sekarang udah naik jadi 50 juta dan limitnya terus bertambah. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa nonton reviewku tentang Kredivo di video ini, dan kalau kamu mau download bisa juga pakai link yang ada di deskripsi untuk dapatkan Kredivo Poin sampai 125.000. Oke, semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.